Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintan Nurhaliza akan mempresentasikan mengenai tugas pengukuran kinerja sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan bagaimana laporan hasil kerja kelompok saya. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Tugas saya yaitu menghubungi kepala bagian operasional, kemudian mendapatkan respon baik dari beliau, dan disetujui oleh beliau untuk melakukan kegiatan observasi. Kedua, membuat janji pertemuan untuk kegiatan wawancara dan telah disepakati hari untuk kegiatan dilakukannya wawancara tersebut pada hari Senin tanggal 7 Februari tahun 2020. Yang ketiga, saya menanyakan nama, jabatan, bagian struktur, serta alamat perusahaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tugas dari rekan saya, yaitu Devi Yuliani Putri. Beliau mengumpulkan berbagai informasi dan data-data mengenai hal yang akan diwawancarai. Yang kedua, menanyakan tugas harian, mingguan, dan bulanan kepada kepala bagian operasional dan bagaimana cara memimpin bimbel data tersebut. Tugas harian dan mingguan dari kabag operasional bimbel Darut Tauhid yaitu membuat alat-alat promosi, seperti contohnya brosur. Brosur itu ada dua, yaitu brosur marketing dan brosur sosialisasi. Target penjualan paket bimbel 5 kelas 10 siswa per bulan, paket konsultasi 10 orang per bulan, dan paket tryout 4 sekolah per bulan, juga price list dan desain. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana hasil kerja dari rekan saya yang kedua, yaitu Farfadilah. Beliau mencatat pada saat wawancara dan menyalin serta menyusun hasil wawancara dan menambahkan pembagian tugas kami. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana secara rinci tugas dari kepala bagian operasional. Tugas dari kepala bagian operasional telah kami input di dalam sebuah KPI. Yang pertama, aktivitasnya membuat brosur. Output yang dihasilkannya itu brosur yang sudah dicetak dan siap untuk disebarkan ke beberapa sekolah, baik SD, SMP, SMA, atau SMK maupun yang sederajat. Kemudian KPI-nya yaitu jenis brosur marketing dan brosur sosialisasi. Jenis brosur marketing yaitu penjualan paket bimbel, paket konsultasi, dan paket tryout 200 lembar per bulan. Yang kedua, brosur sosialisasi yaitu branding name bimbel DT, branding name tutor, branding name value bimbel DT, dan branding name bimbel di service 100 lembar per bulan. Yang kedua, aktivitasnya penjualan paket bimbel. Outputnya tercapainya target penjualan paket bimbel. KPI-nya yaitu paket bimbel 5 kelas 10 siswa per bulan, paket konsultasi 10 orang per bulan, dan paket tryout 4 sekolah per bulan. Lalu aktivitas yang ketiga yaitu merekap kas masuk dan kas keluar pada bimbel. Outputnya yaitu laporan rekapan kas bimbel. KPI-nya hasil laporan kas masuk dan kas keluar per 1 bulan. Dan saya akan memberitahu ketika kami selama pengerjaan tugas, kami juga mengalami beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama, kendala ketua kelompok, yaitu saya kurang memahami KPI. Kedua, juga saya masih menggunakan kata-kata jobdesk, dan saya mengalami kesulitan dalam membuat jadwal pertemuan dengan yang bersangkutan, juga kurang mengetahui ruang lingkup Yayasan Pondok Pesantren Darut Tauhid lebih luas. Kendala yang kedua itu dialami anggota kelompok 1, yaitu Devi. Beliau juga kurang memahami KPI. Beliau kurangnya informasi mengenai tugas bulanan, dan beliau kesulitan menentukan hal-hal apa saja yang akan ditanyakan dan informasi yang diperlukan. Kendala yang ketiga juga dialami oleh anggota kelompok kedua, itu rekan saya Farfadilah. Beliau juga sama kurang memahami KPI. Kedua, susah menangkap informasi yang disampaikan oleh kabag operasional. Dan yang ketiga, kesulitan dalam merekap pembagian tugas kelompok. Setelah itu juga saya akan menjelaskan bagaimana agenda mingguan yang dilakukan oleh kabag operasional. Pada Senin 10 Februari 2020, saya menanyakan kepada beliau bagaimana agenda mingguannya, yaitu beliau survei dan rapat koordinasi dari DT Jakarta. Jadi Darut Tauhid itu memiliki
beberapa cabang di berbagai kota di Indonesia. Kemudian koordinasi dengan SMA DTBS Putra, lalu meeting persiapan audit internal, dan koordinasi rutin KBIHU. Selanjutnya pada minggu kedua, forum pimpinan, koordinasi event study tour SMP DTBS Putri, pelaksanaan study tour SMP DTBS Putri kelas 8, KA Unit Wisma, 3000 dengan SMP dan SMA DTBS Putri, penyuluhan tentang coronavirus ke siswa SMP, SMA, dan SMK DTBS, penandatanganan MOU, lalu audit LPS, JAN, dan audit internal, dan juga kajian Al-Hikam Tausiah. Itu dilaksanakan selama maksudnya setiap hari Sabtu dan Minggu. Selain kegiatan mingguan, juga saya akan menjelaskan bagaimana agenda Bimbel DT rutin, yaitu pengerjaan soal-soal UNBK dan UTBK, lalu pengerjaan modul-modul materi Bimbel, pengerjaan materi marketing Bimbel, dan optimasi medsos Bimbel. Pada hari Senin 10 Februari, merekap kas Bimbel Darut Tauhid, koordinasi dengan tim Prisma SMP DTBS ECO, koordinasi dengan SMA DTBS Putra, dan pembahasan aplikasi Android Bimbel DT. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.